Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak. Saya Mila Noviana, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, akan sedikit menjelaskan tentang anatomi kurikulum untuk memenuhi tugas perkuliahan, kurikulum dan asesmen pendidikan sosiologi. Bagi teman-teman di luar sana yang berprofesi sebagai pendidik ataupun calon pendidik, ini juga bisa menjadi bahan diskusi tentang anatomi kurikulum. Oke, mari kita mulai. Anatomi kurikulum terdiri dari kata anatomi dan kurikulum. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu anatomia atau antemnein yang berarti memotong. Namun kita sederhanakan saja anatomi sebagai struktur atau komponen. Adapun menurut KBBI, anatomi adalah ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat struktur dan rencana yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Oleh karena itu, agar tidak asing, anatomi kurikulum kita sebut saja dengan kata komponen kurikulum. Ya, namanya komponen tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi, berinteraksi satu sama lain, dan membentuk suatu sistem. Setelah membaca jurnal seperti Sage Journal, Emerald Insight, Tyler and Friends, Oxford University Press, dan buku bahasa Indonesia tentang kurikulum. Adapun komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan komponen dalam kurikulum yang memberikan arah terhadap proses pendidikan sesuai yang dicita-citakan. Tujuan dalam kurikulum tidak terlepas dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta kondisi masyarakat yang didasari oleh falsafah dan ideologi suatu bangsa. Adapun tujuan kurikulum terbagi atas 3 level atau 3 tingkatan, yaitu tujuan jangka panjang atau aims, tujuan jangka menengah atau goals, dan yang terakhir adalah tujuan jangka pendek atau objektif. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa rumusan tujuan dalam kurikulum yang mengacu kepada keputusan GBHN dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan tersebut antara lain 1. Tujuan pendidikan nasional yang merumuskan pemerintah atau negara. 2. Tujuan institusional yang merumuskan lembaga atau satuan pendidikan. 3. Tujuan kurikuler yang merumuskan guru bidang studi yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Yang terakhir ialah tujuan instruksional yang merumuskan guru berdasarkan pokok bahasan. Dalam tujuan instruksional dikelompokkan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk mencapai tujuan yang sudah disebutkan tadi, kita perlu bahan ajar atau materi pelajaran. Komponen kedua adalah materi atau bahan ajar. Setelah rumusan tujuan direncanakan dan didokumenkan, maka komponen kedua yang harus dirumuskan adalah isi atau materi sebagai bahan ajar. Materi yang akan menjadi konten kurikulum, ruang lingkupnya berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau dengan kata lain, materi yang dikembangkan dalam kurikulum itu adalah materi yang menyatakan kepentingan peserta didik sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat. Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu kebermaknaan, kegunaan, dan untuk pengembangan manusia. Dalam pengembangan materi ajar, selalu berkaitan dengan 2 aspek, yaitu skop dan sequence bahan ajar. Yang ketiga adalah metode. Metode digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa dan guru dapat saling aktif berinteraksi. Metode ini dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu direct instruction, indirect instruction, experiential, independent study, dan interactive instruction. Dalam metode ini tidak bisa dipisahkan dengan strategi dan pendekatan. Strategi merupakan suatu cara dalam menyampaikan materi supaya para peserta didik lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Strategi yang tepat akan mempermudah untuk mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun strategi yang bisa digunakan oleh guru adalah
expository learning, discovery learning, individual learning, group learning, rote learning, dan yang terakhir adalah meaningful learning. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi mempunyai kedudukan yang penting, terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi ada dua, yaitu 1. Evaluasi hasil belajar mengajar, di mana evaluasi ini menyusun butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus. Evaluasi hasil belajar mengajar dibagi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 2. Evaluasi pelaksanaan mengajar. Mengukur keseluruhan pelaksanaan mengajar meliputi evaluasi komponen tujuan, kesesuaian materi, dan ketetapan menggunakan strategi, pendekatan, metode, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Sekian pemaparan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu anatomi kurikulum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.